warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, tentunya bagi para sahabat, kerabat, dan tentunya kita sebagai umatnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dalam ruangan ini dalam agenda diseminasi terkait dengan budaya positif di sekolah yang nantinya akan saya sampaikan. Dan di sini saya menyampaikan hal ini bukan berniat untuk menggurui atau mengajari Bapak Ibu, tapi di sini saya melakukan pengimbasan atau berbagi terkait dengan materi budaya positif yang sudah saya dapatkan pada pendidikan program guru penggerak. Dalam hal ini nanti akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan budaya positif, dan tentunya ada kaitannya dengan budaya positif yang selama ini sudah dilaksanakan di dalam sekolah, terutama di sekolah kita yaitu SMA Negeri 8 Kota Ternate. Baik, untuk memaksimalkan waktu, ya. Sebelum saya ke pembahasan inti pada pagi hari ini, di sini saya akan mengulas sedikit terkait dengan apa itu budaya positif, ya. Bahwa budaya positif di sini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif ini juga diterapkan di sekolah. Yang diterapkan di sekolah merupakan satu perwujudan dari visi guru. Artinya kita setiap guru pasti memiliki visi, ya, ketika kita memberikan mata pelajaran atau materi kepada siswa kita, yang tentunya mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti masih ingat bahwa profil pelajar Pancasila itu ada sekitar 6 dimensi, ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, dan pastinya masih ingat. Mungkin ada yang bisa mengulas, ya, 6 dimensi itu apa saja kira-kira Bapak Ibu? Masih ingat atau tidak? Masih. 6 dimensi, iya. Silakan Pak Mahathir. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi? Berkebinekaan global. Kemudian mandiri, berpikir kritis, gotong royong, dan kreatif. Ya, itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apabila siswa kita, ya, melakukan atau menerapkan profil ke-6 dimensi tersebut, maka tentunya secara tidak langsung budaya positif di sekolah kita akan terjalin atau terwujud dengan baik. Ya, sebagai seorang guru yang baik, karena kita dalam ruangan ini sebagian besar memang sebagai seorang pendidik, ya, bahwa sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Memang dalam sekolah kita sudah sering dilaksanakan budaya positif yang merupakan pembiasaan positif seperti infak harian, kemudian ada sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah. Itu merupakan mungkin budaya positif yang memang sudah dilaksanakan secara kontinu di sekolah ini. Namun dalam hal ini budaya positif bisa berjalan atau bisa terwujud dengan menerapkan beberapa konsep inti terkait budaya positif. Nah, di sini konsep-konsep inti itu
Yang pertama adalah terkait dengan perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini merupakan konsep inti yang dapat membantu menerapkan budaya positif yang yang tentunya kita harapkan bisa terlaksana di dalam sekolah kita. Yang pertama, konsep-konsep inti tadi yang pertama adalah terkait dengan perubahan paradigma belajar. Apa sebenarnya perubahan paradigma belajar? Di sini adalah tujuannya, kenapa harus ada perubahan paradigma belajar? Untuk membangun budaya positif di sekolah, kita memerlukan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tadi yang sudah kita sebutkan bersama, yaitu 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ini ada kaitannya nanti Bapak Ibu di dalam ruangan ini untuk menjawab setuju atau tidak setuju, ya. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak, ya, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, kita simpan. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, ya? Oke, kita simpan dulu. Nah, kali ini kita akan membahas, ya, nanti terkait dengan 3 pernyataan tersebut. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini merupakan teori yang diajarkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi kemerdekaan itu akan ada apabila disiplin itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, apa sebenarnya disiplin itu? Ternyata yang kita pahami selama ini terkait dengan disiplin adalah bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang disiplin, dia anggap bahwa dia sudah patuh, gitu ya. Kemudian yang kita pahami selama ini bahwa disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan disiplin tapi bukan berasal dari hati kita, tapi karena ingin dianggap patuh oleh pimpinan misalkan, atau ingin dianggap patuh oleh teman kita sendiri. Tapi seharusnya disiplin itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar, di mana disiplin diri ini membuat orang dapat menggali potensinya menuju sebuah tujuan dengan apa yang dia hargai. Itu hakikat dari disiplin. Nah, kemudian dikaitkan dengan disiplin positif. Apa sebenarnya disiplin positif? Ini merupakan konsep inti yang kedua. Tadi adalah perubahan paradigma belajar. Nah, sekarang yang kedua adalah disiplin positif, di mana disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan pada murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai atau tindakan positif yang dilakukan oleh kita, ya, sebagai guru ataupun murid. Kemudian untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tersebut, bahwa disiplin ini lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, ya. Kemudian disiplin positif ini dapat membuat murid mampu menyadari dan memahami motivasi internal, artinya motivasi yang berasal dari dalam diri,
bukan akibat karena paksaan orang lain, karena ingin mendapatkan pujian, atau karena takut dengan hukuman. Nah, kemudian tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka memperlihatkan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi ketika kita guru melatih siswa kita untuk disiplin, seharusnya bukan melatih untuk hanya sekedar patuh, tapi juga mengembangkan dalam dirinya bahwa disiplin itu harus memang muncul dari dalam diri, tanpa harus disuruh, tanpa harus dipaksa, atau tanpa harus takut dengan hukuman. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, tadi sudah disinggung sebelumnya, ada beberapa nilai kebajikan yang berperan dalam menerapkan disiplin positif. Di mana nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh murid kita itu sesungguhnya mereka mempunyai tujuan. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Dengan pembiasaan dia melakukan nilai kebajikan, maka secara tidak langsung lambat laun motivasi intrinsik akan terbangun dari siswa tersebut atau murid-murid tersebut. Kemudian dengan adanya motivasi intrinsik yang terbangun, maka akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, ini berdasarkan Dian Goosen atau pendapatnya, yaitu yang dicetuskan pada tahun 1998. Lalu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Jadi sesungguhnya nilai-nilai kebajikan yang harusnya kita berikan atau kita implementasikan kepada murid-murid kita sesungguhnya adalah semuanya sudah terangkum dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Mahathir dan Bapak Ibu yang lainnya. Nah, ini konsep inti dari budaya positif yang ketiga, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Ya, ada 2 teori motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, di mana motivasi ini adalah motivasi yang timbul dari dalam individu itu sendiri, tanpa adanya paksaan orang lain atau dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Misalkan murid kita tidak terlambat karena memang dia menyadari bahwa kalau terlambat itu tidak baik, bukan karena takut dimarahi, bukan karena takut dihukum di depan gerbang gitu ya, bukan karena takut dimarahi oleh guru piket gitu ya. Jadi memang muncul dari diri sendiri. Kemudian teori motivasi yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Nah, ini adalah motivasi yang timbul akibat pengaruh dari luar individu karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan orang lain. Ya, ini adalah motivasi ekstrinsik. Nah, yang kita harapkan adalah semua murid-murid kita muncul dari dalam dirinya adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, ini ada Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk membuat perintah kepada dirinya sendiri. Jadi merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara bukan hanya bebas dari perintah orang lain, tapi dia juga mampu memerintah dirinya sendiri, tentunya untuk berbuat
sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia apabila seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk dalam motivasi eksternal atau ekstrinsik tadi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang timbul itu motivasi eksternal. Misalkan Bapak Ibu mengajar masuk dalam kelas tepat waktu, tapi hanya karena tidak ingin dimarahi oleh ibu kepala sekolah, berarti itu merupakan yang muncul dari dalam diri kita adalah motivasi eksternal. Tapi kalau kita sadar bahwa saya tidak boleh masuk kelas terlambat, bukan karena takut dengan kepala sekolah, bukan karena takut dinaikkan di grup namanya, gitu ya, berarti itu dari dalam diri kita sudah muncul, itu menunjukkan bahwa itu adalah motivasi internal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka seorang guru harus berusaha untuk terbiasa memunculkan motivasi internal dalam diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk menumbuhkan motivasi internal, maka hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, tadi ada pertanyaan bahwa penghargaan itu meningkatkan motivasi terhadap murid. Bapak Ibu tadi jawab setuju ya, setuju. Padahal sebenarnya penghargaan atau pemberian penghargaan ini yang berlebihan, ini malah justru akan nanti menurunkan motivasi murid itu sendiri. Maka sebaiknya hindarilah memberikan penghargaan yang berlebihan. Beda ya, penghargaan dengan apresiasi beda. Penghargaan mungkin dalam hal ini saya pernah misalkan melakukan kuis yang peringkat 1, 2, 3 saya kasih silver queen. Padahal ternyata itu salah, tidak apa yang sebenarnya bukan meningkatkan motivasi amat, tapi justru menimbulkan banyak hal yang terjadi dalam kelas itu. Misalkan iya kalau yang dapat silver queen, kalau yang tidak dapat nanti berarti mereka belajar hanya untuk mendapatkan penghargaan itu. Jadi penghargaan itu sebenarnya bukan meningkatkan motivasi, tapi malah merusak motivasi atau menurunkan kualitas dari murid-murid kita. Apresiasi wajib, tapi bukan berarti penghargaan boleh dalam bentuk apresiasi, tapi kalau bisa hindari dalam bentuk barang gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Di mana hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Halo. Ya. Kemudian ini terkait dengan penghargaan ya, bahwa tadi penghargaan sesungguhnya adalah ini ya, bahwa dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman ternyata ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk.
dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau kita terbiasa memberikan penghargaan, ya, apalagi penghargaannya berlebihan gitu ya, maka akan ada beberapa dampak yang diberikan dari penghargaan tersebut. Ini contohnya adalah atau yang akan terjadi memiliki, jadi penghargaan itu akan memberikan pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif ternyata ya. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Hubungan apa nih maksudnya? Ya antara siswa satu dengan siswa yang lain, akan menimbulkan, kalau dia merasa belajar pasti yang dapat silver queen akan pasti dia pasti. Maka itu menurunkan motivasi dia untuk belajar, karena pasti yang dapat silver queen misalkan ya pasti yang lebih pintar dari dia misalkan. Itu dapat merusak hubungan, artinya hubungan internal antara siswa dengan siswa. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan ya, atau motivasi ya. Kemudian penghargaan dapat menurunkan kualitas tadi. Dengan adanya penghargaan maka sesungguhnya itu adalah mampu atau dapat menurunkan kualitas dari murid-murid kita. Jadi sebaiknya kalau memberikan penghargaan adalah bisa berupa apresiasi, tapi untuk keseluruhan murid-murid kita, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, penghargaan dapat mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan bersifat menghukum. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa? Saya pengen dapat silver queen, makanya saya harus belajar. Saya pengen dapat pujian dari bunda misalnya, maka saya harus belajar. Nah, itu berarti bukan motivasi intrinsik yang dia tumbuhkan, tapi malah berkurang motivasi intrinsiknya. Ya, ini ada beberapa hal yang membedakan antara hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Ini terkait dengan identitas gagal dan juga identitas sukses. Identitas gagal di sini karena adanya hukuman tadi. Kemudian identitas sukses di sini dipengaruhi oleh ada konsekuensi dan juga restitusi. Apa sebenarnya beda dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi terkait dengan identitas gagal dan identitas sukses? Yang pertama ini saya contohkan beberapa saja karena ada banyak. Jadi saya contohkan beberapa. Bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tapi harus terjadi. Misal, anak ini terlambat atau anak ini tidak mengerjakan tugas. Bapak Ibu memberikan hukuman untuk berdiri di depan kelas selama 1 jam. Menyakitkan bagi dia, tapi tetap harus dilakukan. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi memang sesuatu yang harus terjadi. Misalkan karena saya sudah merusak bukunya teman, maka saya harus menggantinya. Itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian restitusi ini ada pilihan di situ, ya, merupakan pilihan. Kemudian satu lagi, bahwa hukuman ini bersifat tidak nyaman untuk murid. Dia dihukum berdiri 1 jam di depan kelas, kalau ditanya pasti tidak nyaman, tapi itu harus dijalankan dan itu bisa berefek jangka panjang. Dia akan ingat terus bahwa dia pernah dihukum untuk format bendera atau dijemur selama 2 jam pelajaran di lapangan. Itu dia akan ingat, makanya efeknya jangka panjang, tidak nyaman. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman memang, tapi itu hanya jangka waktu yang pendek. Misalkan tadi saya merusak bukunya Pak Mahathir, maka saya harus mengganti. Tidak nyaman memang karena saya harus mungkin membeli buku. Tapi setelah saya mengganti bukunya Pak Mahathir atau ada satu siswa mengganti bukunya teman yang lainnya, maka setelah itu dia tenang gitu ya, selesai. Tidak ada rasa yang tidak nyaman. Setelah itu nyaman. Jadi efeknya hanya jangka pendek kalau konsekuensi. Kemudian restitusi di sini sifatnya menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang karena ada pilihan di sini. Ya, itu beberapa perbedaan terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ya, karena masih banyak ya. Oke. Nah,
Terkait dengan hukuman atau konsekuensi tadi ya Bapak Ibu, hukuman itu menyakitkan, efeknya jangka panjang. Kemudian kalau konsekuensi itu memang tidak nyaman, tapi setelah itu akan membuat seseorang menjadi nyaman. Kemudian efeknya jangka pendek. Dengan perbedaan hukuman atau konsekuensi ini, maka ada beberapa hal di sini tindakan guru. Nanti Bapak Ibu menjawab apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Diingat-ingat ya Bapak Ibu jawabannya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, karena setelah dia membersihkan tumpahan air maka ya udah dia tenang lagi gitu ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Sebenarnya ini tidak mengenakan sepatu seharian. Saya ketik ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya. Jadi tadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu adalah hukuman. Ini jawabannya. Ya, oke. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan menghukum, tapi memberikan kesempatan atau menciptakan suasana di mana murid ini mau memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Ya, kemudian restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi ya, nanti akan ada pembahasan restitusi lebih lanjut di bagian akhir. Oke. Materi yang selanjutnya terkait konsep-konsep inti dari budaya positif yang keempat ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia dan berkualitas dan juga posisi kontrol. Sebelum saya lanjutkan, masih semangat Bapak Ibu? Oke. Sebelum kita lanjut, saya mau memberikan ice breaking supaya Bapak Ibu jangan duduk, jadi harus bergerak. Saya minta semuanya berdiri, tapi di bagian yang kosong. Jadi barisannya Bunda, Bu Intan, Ibu Mida, Bu Nani, boleh di sini juga nggak apa-apa atau di depan. Jadi memegang pundak. Iya, Bu Ida sih yang Bu Ida dengan siapa barisannya? Oh, Bunda, Bu Ida, oke. Iya, yang penting kosong. Pak Mahat, nah itu ada sound ya, kayaknya nggak bisa, harus di sini Pak, karena ini bergerak ya, takutnya ada itu sound. Oh, nggak digeser. Iya, permainannya adalah go back
Go, back, stay. Kalau saya bilang go, maka maju, tapi lompat satu langkah saja. Ya, kayak Bu Hawa tuh. Ya. Iya. Lompat. Coba Bu Dewi praktekkan. Go. Ya. Kalau saya bilang back, maka mundur satu langkah saja. Oke. Kalau saya bilang stay, balik kanan. Nah. Balik kanan tapi sambil lompat, Bu. Nanti. Nah, posisinya adalah tangan berada di bahu teman depannya. Oke? Jadi ini melatih kekompakan ya. Kalau ada yang nanti go back stay-nya ada yang maju mundur, tabrakan pasti itu. Ya. Ya, jadi go maju, kalau go berarti 2 kali ya. Back mundur, stay balik kanan ya. Oke. Iya, back dua kali balik. Oh iya, 2 kali mundur. Oke ya. Baik, Pak Fahmi. Oke, ya. Jadi oke. Saya mulai. Go. Back. Go. Go back. Ya Pak, berarti Pak Mahathir nggak fokus ya. Ini fokus dan kompak. Bu Ida jangan terlepas dari pundak berani. Oke, stay. Nah, oke. Go. Back. Back. Go. Oke, ya sudah. Jangan sampai nanti asam urat naik ya. Kalau kelamaan takutnya runtuh ya ruangan ini karena di lantai 2. Oke. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang terkait dengan materi ini adalah Bapak Ibu nantinya dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir, Bapak Ibu guru dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Ya, jadi ini sebagai guru kita dituntut untuk memahami kebutuhan dari murid-murid kita. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya adalah sebuah kasus di mana Ibu Ani, seorang guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan cara memaksa. Jadi Agus nih sering meminta bekal makan siang temannya dengan cara memaksa. Jika Bapak Ibu berada pada situasi seperti ini, seperti Bu Ani, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu di sini dihadapkan sebagai Ibu Ani yang memiliki murid yang dia suka meminta dengan paksa makanan dari temannya? Mungkin ada yang ingin berpendapat atau mengeluarkan ide. Bagaimana Bapak Ibu jika berada pada posisi sebagai Ibu Ani? Ya, silakan Bu Ida. Ya. Jadi Bu Ida jadi Ibu Ani dulu nih. Ya, baik. Saya sebagai Ibu Ani ya. Saya sebagai Ibu Ani. Jadi kalau seperti itu berarti saya harus memanggil siswa tersebut ya setelah sebelum kita mau ya sebelum saya pergi di rumahnya siapa yang tadi?
Agus, terlebih dahulu saya harus memanggil siswa tersebut. Nah, kalau sudah dijelaskan siswa itu terus masih terjadi seperti itu, mungkin saya ke rumahnya Agus, seperti itu. Jadi dalam hal ini Ibu Ani ya, karena ini Bu Ida sebagai Bu Ani memanggil Agus untuk diapain Bu? Ya lucunya saya, kenapa kamu harus meminta-minta apa ya makanan di teman-teman, atau kamu harus kamu tidak membawa apa gitu uang jajan, atau tidak disiapkan apapun di orang tua gitu ya. Jadi menanyakan terlebih dahulu Iya, ya. iya. Baik. Jadi artinya Bu Ani atau Bu Ida seandainya ada di posisi Bu Ani tidak langsung marah ya sama Agus, tapi Iya tidak. menanyakan dulu kenapa dia melakukan itu. Iya seperti Baik, itu. terima kasih ya Bu Ida. Tepuk tangan untuk Bu Ida yang sudah berani mengungkapkan idenya. Jika Ibu Rosida berada pada posisi seperti Ibu Ani. Nah, betul sekali yang Bu Ida tadi ungkapkan ya, apabila dalam kondisi seperti Bu Ani, maka merujuk pada situasi ini dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ani dalam hal ini Bu Ida tadi seandainya dalam posisi Bu Ani mencari tahu alasan Agus kenapa melakukan tindakan tersebut, untuk menanyakan. Kalau Bu Ida bertanya kepada Agus tadi, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Bu Ida adalah menanyakan kebutuhan dasar apa yang diinginkan atau dibutuhkan, ingin dipenuhi oleh Agus ya. Nah, apa sebenarnya kebutuhan dasar ya? Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Agus. Nah, sebelumnya ada kebutuhan dasar yang nanti akan terungkap ya. Kenapa Agus melakukan itu? Kita harus memahami dulu bahwa seluruh tindakan atau tindakan yang tadi dilakukan oleh Agus itu ternyata pastinya memiliki tujuan. Nah, tujuan itu kita kan tidak tahu, makanya harus mencari tahu. Nah, hakikatnya semua yang dilakukan Agus terutama tadi adalah usaha terbaik dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, misalkan tadi Agus mendapatkan makanan dari temannya dengan cara memaksa, maka itu dia lagi terpenuhi kebutuhannya. Tapi andaikan Agus meminta dengan paksa makanan temannya tidak diberikan atau tidak mendapatkan, maka itu adalah menunjukkan bahwa dia gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar ini apa aja sebenarnya gitu ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan cuma murid, tapi kita juga sebagai seorang guru. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya ada di dalam setiap manusia, dan tentunya kita butuh untuk dipenuhi semua kebutuhan ini, 5-5-nya. Nah, untuk penjelasan yang pertama terkait kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup, bahwa kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya terkait dengan kesehatan, kemudian rumahnya, makanannya tadi ya. Nah, kebutuhan biologis pun ternyata merupakan suatu kebutuhan yang dibutuhkan untuk tetap bertahan hidup. Dalam hal ini adalah proses reproduksi misalkan ya. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kalau dikaitkan dengan kasus Bu Ani tadi, andaikan Bu Ida bertanya kepada Agus, kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu meminta makanan kepada temannya? Jika Agus menjawab, karena saya lapar. Saya lapar Bu, belum makan, makanya saya ambil makanan temannya. Maka kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah bertahan hidup. Karena dia ingin bertahan hidup, makanya dia pengen makan karena dia merasa lapar. Nah itu ya, jadi ketika Bu Ida tanya ke Agus atau ke siswa Bu Ida nanti misalkan menemukan hal yang sama dan dia jawabannya karena saya lapar tuh, berarti kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar berupa
kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima, yaitu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dalam hal ini adalah terhubung dengan orang lain seperti temannya, keluarganya, ya, bahkan mungkin pasangan hidupnya, kita sebagai orang yang sudah dewasa, kemudian teman kerja, mungkin binatang peliharaan, ataupun bahkan kelompok di mana kita tergabung. Jika dikaitkan dengan kasus tadi, Bu Ida bertanya kepada Agus, kemudian Agus menjawab. Bu Ida bertanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Terus Agus menjawab, karena saya senang diperhatikan oleh temannya. Artinya gini, ketika Agus merebut makanannya atau memaksa atau mengambil dengan paksa makanan temannya, maka temannya marah. Dengan temannya marah karena dilakukan berulang-ulang, maka dia akan melaporkan kepada wali kelasnya misalkan. Nah, wali kelasnya otomatis menghubungi kayak tadi, misalkan Bu Ida langsung menghubungi orang tuanya karena sudah dilakukan berulang-ulang. Otomatis orang tuanya akan lebih memperhatikan Agus. Nah, dari situlah bahwa kebutuhan dasar yang diinginkan oleh Agus adalah kasih sayang, baik dari temannya, baik dari gurunya maupun terutama dari orang tuanya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar dari yaitu penguasaan, di mana kebutuhan ini adalah untuk mencapai sesuatu, mencapai kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, ya. Jadi dia ingin dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, ya. Nah, dalam hal ini kalau dikaitkan dengan kasus tadi, misalkan Bu Ida bertanya kepada Agus, kenapa melakukan hal ini? Karena dia ingin diakui bahwa dia pengen dianggap ada sama temennya, keren, dia bisa membuat temennya kesal. Maka kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah penguasaan, karena dia ingin diakui, dia ingin dihargai, gitu, ya, dianggap ada, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru. Nah, dalam hal ini jika dikaitkan dengan kasus Bu Ani tadi, apabila Agus menjawab kenapa dia merebut makanan temannya secara paksa, dan dia menjawab karena saya bosan dengan makanan yang diberikan oleh bapak ibunya, makanya dia ingin mencoba makanan temannya tapi dengan cara memaksa. Otomatis kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah terkait dengan kebebasan. Yang selanjutnya adalah kesenangan, di mana kesenangan ini adalah kebutuhan akan kebutuhan untuk bermain, untuk dia merasa senang, untuk menyenangkan dirinya, bermain. Kemudian dia ingin tertawa, kesenangan. Nah, dikaitkan dengan hal tadi kasus Bu Ani ya, dengan Agus ya. Jika dia menjawab kenapa kamu melakukan hal ini, ya senang aja, dia teman-temannya kesal gitu. Jadi dia kayak merasa bangga bahwa dia itu bisa membuat teman-temannya kesal dengan dia karena makanannya udah direbut. Nah, otomatis di sini adalah kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah terkait dengan kesenangan. Ya, senang melihat orang susah, berarti kebutuhan dasarnya adalah kesenangan ya, gitu. Oke. Ini ada sebuah kasus, nanti Bapak Ibu menjawab apakah yang dibutuhkan oleh orang tersebut ya. Nah, di sini kasus pertama adalah tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar
Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Apabila ada beberapa jawaban Dimas yang berikut ini akan saya tampilkan, Bapak Ibu silakan menjawab kebutuhan dasar apa yang dia inginkan melalui beberapa jawaban berikut ini. Apabila Dimas menjawab, saya suka karena menyetir mobil itu seru, kesenangan, oke, ya, kesenangan. Kemudian saya mau, kenapa dia menyetir mobil? Karena biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhan, kebebasan, kekuasaan. Jadi dia biar bisa jalan-jalan dengan teman-temanku nih. Kesenangan. Oke, kita lihat. Cinta dan kasih sayang. Karena dia ingin disayang oleh temannya karena bawa mobil tuh, bawa rom gunung gitu ya, misalkan ya. Oke. Kemudian apabila dia menjawab, aku merasa bangga aja dan keren kalau menyetir mobil. Iya, penguasaan. Kemudian aku senang pergi ke tempat yang aku suka dengan menyetir mobil sendiri. Kebebasan. Oke ya. Masya Allah. Kemudian ya, kasus kedua. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ya, Bu Rani ini adalah gurunya. Menurut Anda atau Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya yang pertama adalah Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Ini kebutuhan apa? Kebebasan? Kesenangan. Oke, ya. Kesenangan ya. Oke. Kemudian jawaban yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Cinta dan kasih sayang. Oke, yang ketiga, aku sebel gambarku tidak rapi. Malahan Bu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi dia dipermalukan oleh gurunya. Makanya dia menangis nih. Maka kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Karena gambarnya jelek, dia dipermalukan. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jadi ada kesenangan, ada cinta kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan. Penguasaan. Oke, penguasaan ya. Karena dia meskipun gambarnya tidak rapi, tapi dia ingin dihargai lah ya. Setidaknya jangan nunjukin ke teman-temannya, itu kan malu ya. Sejelek apapun tugas dia ingin dihargai gitu ya sama gurunya. Kemudian aku bosen, masa guru itu belajarnya kayak gitu aja, cuma dengerin Bu guru aja. Kebebasan, oke. Ya, kebebasan ya. Ya, nah dari tindakan Ibu Rani tadi ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 4, seharusnya Ibu Rani sebagai gurunya Dinda tidak melakukan hal tersebut. Tapi apa sih yang sebenarnya yang perlu dilakukan oleh Ibu Rani sehingga Dinda tidak menangis ya, tidak pulang mengadu kepada orang tuanya. Jadi ketika Ibu Rani mengatakan atau Dinda mengatakan Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, maka sebaiknya Ibu Rani atau kita sebagai seorang guru mengatakan boleh bernyanyi, tapi lebih baik tidak pada saat proses pembelajaran atau tidak saat sedang belajar. Kemudian Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, ya. Dia tidak menyapa. Harusnya sebagai seorang guru, Ibu Rani harus menyapa seluruh siswa-siswanya, ya, seluruhnya sebelum melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, aku sebel gambarku tidak rapi, malah Ibu guru nunjukin ke teman-temannya. Sebagai seorang guru, seharusnya tindakan yang dilakukan oleh Ibu Rani adalah ya sebagai seorang guru sudah seharusnya menghargai apapun pekerjaan muridnya, mau itu jelek, mau itu bagus, ya, mau itu sedang, apapun bentuknya, apapun hasilnya, maka seorang guru seharusnya menghargai
apapun yang dilakukan atau hasil kerja dari muridnya. Kemudian yang keempat, aku bosan masa guru ngajarnya seperti itu saja ya, dia hanya mendengar. Nah, maka dari hal ini adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Ibu Rani adalah melakukan pembelajaran yang bervariasi atau juga ya tentunya menyenangkan ya, supaya Dinda tidak bosan ya. Nah, kebutuhan dasar ini yang kelima, kebutuhan dasar tadi bertahan hidup, kemudian ada kesenangan, kebebasan, kemudian penguasaan, cinta dan kasih sayang. Itu yang seharusnya sebagai seorang guru kita harus memahami ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan di kelas ketika mungkin diselingi ya, ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran, cobalah bertanya kepada mereka supaya Bapak Ibu bisa memahami apa sih kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Yang selanjutnya adalah dunia berkualitas ya. Dunia berkualitas Bapak Ibu di sini adalah sebagai tempat khusus dalam pikiran Bapak Ibu, di mana tempat Bapak Ibu ini adalah untuk menyimpan gambaran representasi dari semua yang Bapak Ibu inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal atau apa saja yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu dan membuat Bapak Ibu merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, untuk membantu mengetahui dunia berkualitasnya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, mari kita lihat ada beberapa pertanyaan, ada 7 pertanyaan ini yang akan mengulas sebenarnya dunia berkualitas Bapak Ibu itu seperti apa. Yang pertama adalah, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu silakan berpikir ya, siapa ya sebenarnya orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pasti lebih mengenal diri Bapak Ibu sendiri. Nilai kebajikan apa yang sebenarnya sudah ada dalam diri saya. Kemudian yang ketiga, jika Bapak Ibu menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat seperti apa yang paling Bapak Ibu inginkan? Ya, misalkan Ibu Dewi, saya sebenarnya pengen menjadi orang yang mudah atau murah senyum, tapi padahal Ibu Dewi sering marah-marah. Tapi padahal Ibu Dewi sebenarnya pengen jadi orang yang murah senyum. Nah, itu artinya seandainya Ibu Dewi seorang yang ideal, itu yang dia inginkan adalah Bu Dewi ini menjadi orang yang murah senyum, meskipun dalam kenyataannya banyak hal yang membuat Bu Dewi marah gitu ya. Artinya ini karakter yang diinginkan. Kemudian apa pencapaian Bapak Ibu yang sangat membanggakan ya, yang pencapaian yang dianggap Bapak Ibu itu sesuatu yang membanggakan. Kemudian apakah pekerjaan ideal bagi Bapak Ibu? Apakah Bu Murni saat ini menjadi seorang guru itu merupakan pekerjaan ideal bagi Ibu Murni? Ataukah dulu Bu Murni tidak berniat sama sekali menjadi seorang guru? Misalkan saya dulu pengennya jadi pramugari gitu ya, tapi padahal melesetnya ke guru. Kan pramugari juga Bu di kelas Bu, kan mengarahkan anak-anaknya ya gitu. Oke, kemudian ceritakan bagian perjalanan dari Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu merasa itu adalah titik puncak dari hidup Bapak Ibu. Apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu? Silakan, mungkin ada teman-teman di sini Bapak Ibu yang ingin bercerita dari ke-7 pertanyaan ini ya. Mulai dari siapakah orang yang paling penting, nilai kebajikan apa, istilahnya curhat ya, bukan curhat sih, mengungkapkan ya sesungguhnya apa dunia berkualitas dari Bapak Ibu sendiri. Silakan, ada yang ingin bersedia bercerita? Ibu Dewi, Pak Fahmi, Bu Murni, ya Bu Dewi, silakan. Mohon berdiri Bu. Atau nggak apa-apa duduk aja? Iya, oh oke. Iya, silakan Bu Dewi. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup saya? Ya, yang jelasnya anak dan suami, kemudian teman-teman yang ada di sekolah. Ya, kemudian yang kedua nilai-nilai kebajikan apa yang
berbuat baik, kemudian menolong sesama teman, melihat orang lain bahagia. Kemudian yang ketiga, menangis ya. Saya mau menangis Ibu. Ya, lanjut yang Ibu. ketiga, jika Bapak Ibu menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Bapak Ibu paling inginkan pada hidup? Menjadi orang yang baik di mata teman-teman. Kemudian pencapaian apa yang Anda sangat banggakan? Pencapaian saya itu yang paling saya banggakan itu bisa menolong orang yang lagi kesusahan. Kalau saya ya. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Bapak Ibu ya? Kalau saya guru yang paling ideal. Karena kenapa saya menyampaikan guru itu pekerjaan saya yang paling ideal? Karena misalnya saya punya masalah di rumah, saya datang bertemu dengan Jadi sedih ya. Bu Dewi. Iya, tepuk tangan untuk Bu Dewi, beri semangat ya. Iya. Ada kebutuhan dasar dari Bu Dewi yang sebenarnya adalah apa ya? Ini ya cinta kasih dari teman-temannya. Semangat Bu Dewi. Lanjut Bu Dewi. Oke. misalnya kalau ada masalah di rumah bisa ketemu dengan anak-anak di sekolah atau ketemu dengan teman-teman guru, itu hati sudah lega. Kemudian perjalanan hidup baik. Ya, titik puncak hidup saya yaitu kalau misalnya dalam keluarga sudah bisa mengantar anak saya sudah berhasil, kemudian kalau di sekolah yaitu bisa mendidik anak-anak menjadi anak yang lebih baik. Misalnya tadi dia punya karakter belum baik, kita sebagai guru membentuk karakter mereka. Kemudian yang terakhir yaitu yang paling bermakna dalam hidup saya adalah bisa berbagi dengan teman-teman guru atau bisa berbagi dengan tetangga kalau di rumah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Bu Dewi ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan dengan menceritakan dunia berkualitasnya Bu Dewi tambah lega ya, tambah lega dan tambah semangat ya Bu Dewi. Oke, tetap semangat. Insya Allah Bu Dewi tambah berkualitas dunianya. Ya, amin. Baik. Ya, selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu posisi kontrol dari seorang guru ya. Ini berbicara seorang guru karena kita memang profesinya adalah sebagai seorang guru. Nah, di mana posisi kontrol seorang guru di sini ada 5, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Apa sih sebenarnya yang dilakukan seorang guru jika memposisikan dirinya sebagai penghukum? Maka dia bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya guru-guru di sini ketika memposisikan dirinya sebagai penghukum maka akan berkata, contohnya seperti ini, 3 kalimat ya. Patuhi aturan saya, awas ya kalau kamu terlambat, awas kalau tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Kemudian selalu saja begini, terakhir yang mengumpulkan tugas. Itu adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang guru yang menunjukkan posisi sebagai penghukum ya. Pembuat rasa bersalah, pada posisi ini suara guru lebih lembut, dia membuat merasa bersalah ya, dan akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan merasa rendah diri. Nah, biasanya ini lebih lembut tapi kena gitu ya. Misalkan ibu kecewa sekali
karena kamu tidak mengumpulkan tugas, gitu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu nggak sekolah kemarin, gitu. Nah berarti itu adalah membuat anak ini merasa bersalah. Maka posisi kontrol guru di sini adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi sebagai teman ini ada dua dampak ya, bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Dampak positifnya adalah ketika memposisikan kita sebagai teman murid-murid kita, hubungannya pasti baik karena kita berteman dengan siswa, hubungannya baik. Nah, biasanya guru ini akan mengatakan, ya selayaknya teman ya, dia akan mengatakan, ayolah bantu ibu ngetik nilai, atau ayolah bantu ibu olah nilai yuk bareng-bareng ngetik, gitu ya. Ayo bantu ibu beresin ruangan saya, gitu misalkan. Kemudian itu biasa yang diucapkan oleh guru sebagai posisi kontrol sebagai teman. Lalu hal negatifnya apa? Hal negatifnya bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa karena berpikir itu dia temannya. Kalau tidak membantu maka dia akan kecewa. Saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Nah, jadi murid ini merasa kecewa. Apalagi kalau sudah dekat banget. Kemudian ketika guru ini tidak memperhatikan dia saja, maka murid ini akan merasa kecewa karena sudah memposisikan dirinya sebagai teman, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Di sini bersifat mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi, dia akan bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau di sini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi tadi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi tersebut, maka dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya contohnya seperti ini, misalkan Bu Dewi ya, salah satu muridnya tidak mengerjakan atau pada hari itu disuruh mengerjakan LKPD. Ternyata hanya dia yang tidak mengumpulkan atau belum selesai. Kemudian Bu Dewi bilang ke anak ini, pada saat jam istirahat, tolong kamu di kelas selesaikan LKPD ini. Pada saat jam istirahat, selesaikan LKPD ini. Maka Bu Dewi akan memantau selama istirahat itu dia harus mengerjakan, maka disitulah posisi kontrol sebagai pemantau. Karena Bu Dewi menyuruh siswa ini pada saat istirahat kerjakan LKPD, maka dia akan melihat setelah jam istirahat dia kerja nggak, dan dia akan dipantau, gitu ya. Itu adalah posisi kontrol sebagai posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah posisi terakhir, di mana posisi ini guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi kontrol guru sebagai manajer, ketika murid berbuat salah tidak langsung dihukum, tapi dia ditanya dulu kenapa dia melakukan hal itu. Kemudian dia dipancing atau dibimbing untuk menemukan solusi dari kesalahan yang dia buat. Misalkan dia terlambat masuk ke kelasnya Ibu Hesti pada saat Ibu Hesti mengajar. Nah, anak ini terlambat, entah dari mana, mungkin dari kantin atau mungkin dari toilet. Tapi pada saat Ibu Hesti sudah ada di dalam kelas, dia terlambat. Nah, tidak boleh menghukum saat itu, tapi dipanggil. Kemudian ditanya, tadi kamu melakukan kesalahan apa sampai Ibu dipanggil? Sampai dipanggil karena saya terlambat masuk ke kelas, Bu. Nah, menurut kamu itu baik atau tidak? Dia akan mengucapkan sendiri bahwa perbuatannya dia terlambat ke kelas itu tidak baik. Lalu guru ini membimbing, kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan supaya tidak mengganggu proses pembelajaran gitu. Saya tidak akan terlambat lagi ketika proses pembelajaran. Ketika sudah bel, maka saya sudah berada di dalam kelas. Jadi siswa dipancing atau dibimbing untuk menemukan solusinya terhadap kesalahan yang dia lakukan. Bukan diatur oleh guru, kamu nggak boleh terlambat nanti begini, tidak. Tapi dibimbing supaya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu kurang tepat, gitu ya. Oke, nah ini posisi kontrol seorang guru yang seharusnya adalah sebagai seorang manajer. Namun untuk mencapai posisi kontrol seorang guru sebagai manajer,
itu bertahap ya, memerlukan proses. Kita harus melalui pastinya ya, kita sebagai seorang guru pernah menjadi penghukum, kita juga pernah menjadi teman, kita juga pernah menjadi posisi kontrol guru di posisi pemantau, kita juga pernah merasakan pada saat kita menjadi atau berada pada posisi seorang guru sebagai seorang teman ya gitu. Jadi pada hakikatnya adalah sebagai seorang guru, posisi kontrol guru yang seharusnya kita jalankan sehari-hari adalah sebagai seorang manajer ya. Namun itu bertahap dan kita harus berusaha dan selalu berusaha untuk bisa menjadi seorang manajer bagi murid-murid kita. Nah, pertanyaannya adalah ada di posisi mana Bapak Ibu sekarang? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Pemantau, kemudian sebagai seorang teman, atau sebagai manajer? Hanya Bapak Ibu yang bisa menjawab dalam hati ya. Oh ternyata saya selama ini ada di posisi penghukum gitu ya. Berarti berproseslah untuk bisa menjadi sebaik mungkin seorang guru, di mana posisi kita seharusnya atau sebaiknya adalah menduduki posisi sebagai manajer. Ya, ini adalah materi yang terakhir, yaitu terkait dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kenapa harus ada keyakinan kelas ya? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya, mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Memangnya perbedaannya apa antara peraturan dengan keyakinan kelas? Gitu ya. Mungkin ada yang bisa satu orang mengeluarkan ide, apa sih itu peraturan? Ya, apa itu keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas di sini sebenarnya adalah mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid-murid kita dalam proses pembelajaran, sehingga materi akan tersampaikan dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah bedanya apa sih keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Atau keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah, gitu ya. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Gitu. Ada yang bisa membedakan keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya? Peraturan itu apa? Gitu. Oke, Bunda. Oke. Silakan Bunda. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, kalau peraturan itu kayaknya sangat mengikat buat siswa-siswa, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesadaran mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Perlu lagi atau cukup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Jadi menurut Bunda peraturan itu bersifat mengikat ya. Kemudian kalau keyakinan kelas memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Oke, kita lihat. Ya, keyakinan kelas itu betul dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Tentunya hal itu adalah berasal dari hati kita ya, dari dalam diri. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat mengikat karena cuma satu arah, hanya guru yang membuat peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas ada interaksi antara atau kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini makanya tadi ya, peraturan itu bersifat mengikat ya. Nah, di sini akan lebih rinci lagi bahwa keyakinan kelas di sini bersifat lebih abstrak, sedangkan peraturan ini bersifat lebih rinci. Ya, misalkan kalau peraturan tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat. Kalau keyakinan kelas maka ya hadir tepat waktu gitu ya.
Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal dan dibuat dalam bentuk kata yang positif. Kalau peraturan biasanya dilarang merokok, dilarang menggunakan narkoba, dilarang membuli, gitu ya. Kalau keyakinan kelas dia menggunakan kata positif, misalkan tidak boleh membuli sesama teman. Kira-kira keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu? Untuk mengganti kata negatifnya tadi, tidak boleh membuli sesama teman. Maka kalimat positifnya diganti apa? Ya, menghargai satu sama lain, atau menyayangi, atau saling menyayangi sesama teman. Berarti begitu, ya. Tidak boleh merokok. Maka kalimat atau keyakinan kelasnya apa coba? Keyakinan kelasnya berupa kalimat positif, maka kan tidak mungkin merokoklah gitu ya. Ini tidak boleh merokok, maka keyakinan kelas kan ya namanya siswa ya, takutnya ada yang kan tidak boleh merokok, maka keyakinan kelas diganti dengan kalimat yang positif. Berarti contohnya jagalah kesehatanmu, gitu ya. Jagalah kesehatanmu, gitu ya. Tidak boleh datang terlambat, maka keyakinan kelasnya adalah hadir tepat waktu atau disiplin. Ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah kalimatnya positif, gitu ya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya disesuaikan dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan, ya. Jadi jadi ketika membuat keyakinan kelas, kondisi seperti apa dalam kelas itu yang dibuatkan, gitu ya. Kemudian yang keempat, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Makanya tadi bukan cuma gurunya aja yang membuat. Kalau cuma gurunya berarti itu peraturan, tapi kalau dengan siswa maka itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas itu tidak bersifat paten, tapi bisa diperbarui sesuai dengan kondisi. Ya, ini sudah tadi. Nah, ini contoh-contohnya tadi ya Bapak Ibu. Apabila dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir 15 menit di sekolah sebelum pembelajaran, maka keyakinan kelasnya adalah disiplin. Dilarang membuli, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Seperti itu. Baik, ya ini terakhir sekali ya, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kita selalu dihadapkan dengan berbagai banyak masalah di sekolah ini ya, terutama mungkin di dalam kelas lah ya. Hal kecil adalah di dalam kelas. Nah, di sini segitiga restitusi merupakan suatu tahapan di mana untuk membantu atau merupakan langkah-langkah untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Di sini guru berperan sebagai manajer. Nah, ini ada hubungannya. Menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini melalui 3 tahapan, ya. Jadi ini sama ada kaitannya dengan posisi guru sebagai manajer. Nah, posisi segitiga restitusi ini yang membuat guru ini berada pada posisi manajer. Karena apa? Ada 3 langkah ketika kita menemukan atau bertemu dengan seorang murid yang melakukan sebuah kesalahan. Tahapan ini adalah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu tahapannya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya apa dengan segitiga restitusi ini? Yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan tentunya bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap kesalahan yang dia lakukan. Ini ada satu gambar contoh. Ini ada salah satu siswa waktu itu dia bertengkar dengan temennya karena mencontek. Jadi ketika ulangan hasil kerjanya dicontek oleh salah satu temannya di sebelahnya. Kemudian berantem, ribut. Akhirnya yang lain terganggu. Kemudian cara menerapkan segitiga restitusi ini adalah dipanggil ke ruangan karena tidak mungkin langsung memarahinya di depan kelas. Walaupun mengingatkan boleh, jangan berkelahi, oke. Tapi nanti dipanggil dengan menerapkan segitiga restitusi. Caranya adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan identitas ini adalah membuat tenang dulu. Anak ini kan lagi marah tuh tadi tuh. Lagi marah karena habis berantem
sama temennya karena kerjaannya dicontek. Ditanya kenapa kamu kenapa dipanggil ke sini? Ya bukan tadi berantem sama temennya. Kenapa berantem sama temennya? Karena kerjaan saya dicontek Bu sama temennya. Ya wajar lah ya kalau saya pun kalau pada posisi kamu yang dicontek sama temennya pasti juga marah. Itu artinya kan menenangkan bahwa sebenarnya bukan dia sendiri yang merasakan hal itu. Saya pun pernah merasakan hal itu. Jengkel dong ketika kerjaan saya dicontek oleh temennya. Berarti dia lagi distabilkan nih identitasnya yang tadinya menggebu-gebu, akhirnya dia agak tenang. Setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Artinya di sini guru membimbing, kamu tahu nggak kalau kamu tadi berantem, ya, untung cuma tarik menarik buku, untung nggak sampai memukul, untung nggak sampai menarik rambut atau menjambak gitu ya. Jadi saya hargai karena kamu ternyata hanya menarik, tapi itu juga menurut kamu baik tidak tuh kalau menarik bajunya itu kenapa? Tidak Bu, dia akan menjawab dengan sendirinya, tidak baik Bu. Nah itu artinya tindakannya yang salah, tapi dia sendiri yang mengakui. Itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian setelah itu, setelah dia mengakui, maka menanyakan keyakinan, kira-kira baik gak tuh? Tidak baik. Dampaknya apa? Gitu. Ya artinya dia menyakiti temannya. Lalu jika kamu berhadapan dengan teman yang seperti itu lagi, seperti apa? Dia akan menyadari bahwa itu salah dan saya tidak akan marah-marah lagi, tapi saya akan bersikap lebih sabar dan mungkin saya akan melaporkan ke wali kelas biar wali kelas yang nanti menasihati tanpa dia harus menyakiti temannya. Jadi memberikan solusi tapi dia sendiri yang menemukan solusi itu. Ini adalah penerapan segitiga restitusi yang tentunya berhubungan dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Nah dengan begitu maka murid ini akan sendirinya mandiri untuk menemukan solusinya dan tentunya bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, oke, demikianlah beberapa hal konsep-konsep inti yang berkaitan dengan budaya positif yang jika ketujuh konsep-konsep inti ini tadi bisa dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah kita, maka otomatis budaya positif di sekolah kita dapat terwujud dengan baik. Dan tentunya ini menjadi tugas bagi kita semua sebagai seorang guru, karena tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang mandiri, bertanggung jawab dan tentunya mampu dan konsisten menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, demikian dari saya, penyampaian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.